Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yarni Devriani Teva dengan NIM 2301080109, semester 4 kelas A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul kebijakan fiskal. Nah, ada 4 topik pembahasan materi yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang ketiga, tujuan utama kebijakan fiskal. Dan yang keempat, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Materi yang pertama adalah pengertian kebijakan fiskal. Bisa kita lihat bersama bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Nah, bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Kemudian pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Kebijakan fiskal juga merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan mengatur kedua aspek ini, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Berikutnya materi yang kedua yaitu tujuan utama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Nah, kebijakan yang dibuat biasanya bertujuan untuk mencapai sasaran ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan kerja yang tinggi, serta harga yang stabil. Terdapat 3 tujuan utama yang akan kita bahas bersama. Nah, tujuan yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu tujuan utama kebijakan fiskal. Ketika ekonomi tumbuh dengan cepat, bisnis cenderung berkembang dan orang cenderung mendapatkan lebih banyak pendapatan. Tentunya ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Dengan mengurangi pajak juga adalah salah satu cara pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Ketika pajak lebih rendah, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan yang cenderung dapat meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis yang mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan yang kedua yaitu pekerjaan. Mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi adalah tujuan umum lainnya dari kebijakan fiskal. Pengangguran pekerjaan cenderung memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan daripada pekerja dengan pekerjaan. Hal ini cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan mengurangi pajak juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang terjadinya ekspansi bisnis. Secara bersamaan, hal ini dapat mendorong perekrutan dan meningkatkan pekerjaan. Nah, tujuan yang terakhir atau tujuan yang ketiga yaitu stabilitas ekonomi. Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menstabilkan ekonomi dengan mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian. Ekonomi negara cenderung mengikuti pola ekspansi ekonomi global atau booming, diikuti oleh perlambatan ekonomi atau boost. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi risiko ini dengan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Hal ini untuk mengendalikan ekspansi. Berikutnya materi yang ketiga yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal.
Terdapat dua jenis utama kebijakan fiskal. Yang pertama ekspansif dan yang kedua kontraktif. Nah, kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk merangsang ekonomi. Paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi, atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Nah, tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Nah, jenis yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif yaitu meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Faktanya, dua kebijakan tersebut saling berintegrasi dan saling melengkapi satu sama yang lain. Nah, akan tetapi kebijakan fiskal dan moneter punya beberapa perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat, sementara itu tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang melalui dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Dapat kita lihat juga dari perbedaannya melalui institusi. Kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral. Melalui alat, kebijakan fiskal menggunakan anggaran belanja negara, pajak, dan subsidi, sedangkan kebijakan moneter menggunakan suku bunga, operasional pasar terbuka, dan rasio cadang wajib. Sedangkan melalui fokus, kebijakan fiskal lebih fokus pada pengelolaan pendapatan dan belanja negara, sedangkan kebijakan moneter lebih berfokus pada pengelolaan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Nah, dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang berbeda dalam mengatur perekonomian. Namun, keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang jelas. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan boleh bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.